ini tengah hutan lo, jangan bercandaan lo. Nggak bercanda, Man. Gue takutnya itu orang yang kita cari. Itu Mas, kan, Dewi, kan? ya Nggak percaya kan lu? Dewi, bahaya lo Dewi, nanti kamu diserang. Ini siapa? Hei! Kejar! Hei, kemana lu? Hei! Seorang ibu yang pergi meninggalkan anaknya. Pasti ada sesuatu. Klien kita namanya Tiwi. Dia ini pengen mencari di mana keberadaan ibunya. Padahal udah hampir 7 bulan, ibunya ini menghilang, gak ada kabar sama sekali. Ya, hari ini kita janjian sama klien kita. Dan ini beda dari sebelumnya, kita janjian di sebuah pemakaman. Jadi Tiwi ini ngajakin kita ketemu karena dia mau ziarah. Sekaligus mau menceritakan semuanya di tempat pemakaman. Pas kita masuk ke tempat pemakaman, dari jauh gua ngeliat ada seorang perempuan di sana lagi pas di depan pemakaman. Tapi ternyata pas kita deketin, perempuan itu tiba-tiba jatuh. Itu Tiwi? Kenapa itu? Buru-buru kita semua lari sekenceng-kencengnya di situ berusaha nolongin dia. Kuat nggak ada? Coba, Mbak Olga mana Olga? Dewi, coba kasih penyangin. Kita berusaha tolongin dia. Kita tanya kenapa Dewi bisa sampai seperti ini, kenapa? Dewi kenapa Dewi? Ini Mbak Dewi ya? Mbak Dewi ya? Dewi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Kak. Oh tadi kayak orang pingsan, dari jauh aku ngeliat tadi. Iya, karena aku udah nyari ibu dan juga kehilangan bapak begitu mendadak, Mas. Kak, jadi aku kebetulan aku punya emas juga. Gila kok. Belum makan ya? Ini belum makan. istirahat dulu aja coba. Mbak mau istirahat dulu. Kita mau makan dulu nanti ya. Udah sih soalnya. Aku gimana bisa makan, Kak? Bapak aku udah di sini. Terus ibu aku sekarang nggak tahu di mana keberadaannya. Ku pikir ini hanya mimpi. Hari ini tanpa hadirmu lagi, ada kesalahan. Maafin Tiwi, Pak. Tiwi nggak bisa jagain ibu. Ku ingin kau sadari, berat hati ini melihatmu dengan yang lain. Kini ku hanya bisa sesali. Udah Tiwi, udah ya. Sabar, nanti kasihan bapak nanti tambah berat nanti malahan. Ya jangan nangis terus. Ya ikhlasin semuanya, ini yang terbaik. Di situ kita nanya pelan-pelan sama Tiwi sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa dia minta tolong sama kita? Ada apa ini? Ayah kamu baru meninggal ya? Iya, baru sebulan meninggal. Bapak itu sehat banget, tiba-tiba meninggal. Udah gitu nggak ada ibu lagi. Belum tahu juga kalau bapak udah nggak ada. Ya, jadi ibu tuh nyalahin diri sendiri gitu loh, Kak. Kunci diri di kamar. Maksud kamu, ibu kamu ini masih nggak bisa terima keadaannya seperti ini? Mungkin Masih seperti itu. Itu sering keluar, terus nggak pulang, Kak. Sempet dicariin sama warga juga nggak ada. dia cerita begitu sayangnya dia sama bokapnya, tapi ternyata bokapnya sakit dan gak lama meninggal dunia. Begitu sayang dia sama ibunya, ibunya juga stres. Semenjak
ayah meninggal, ibu jadi kayak orang linglung, Kak. Keganggu kesehatannya gitu, Kak. Mungkin dia depresi mungkin. Belum disambung. Aku takut kehilangan ibu juga. Aku udah yatim, masa aku mau yatim biasa juga. Senang kamu kuat ya. Kamu harus kembali lagi menata hidup kamu ya. Kamu masih muda. Orang tua, ayah udah nggak ada nih sekarang. Ya sekarang tinggal ibu yang kita jaga. Ya, tapi kamu harus kuat. Kalau kamunya nggak kuat, gimana kamu bisa bantuin ibu kamu? Gimana aku bisa kuat? Aku nggak tahu bahkan sekarang ibu itu gimana keadaannya. Ya, akhirnya kita tanya sama Tiwi, kapan serius untuk melakukan pencarian? Tiwi mau dibantu sama kita sekarang. Itu ada golok ketancap di samping nisan. Maksudnya? Emang aku nggak tahu benda apa. Dulu kata aku ada yang pernah bilang kalau misalnya benda tajam apapun itu, mau pisau, mau golok, mau pedang atau apapun itu, kalau ditancapin di samping nisan itu rohnya bisa balas dendam. Pikirin ya, mungkin punya arah sebenarnya. Yuk kita bersihin ya badan kamu ya. Mbak Olga mana yuk? Ayo diangkat dulu. Pencarian pertama Tiwi cerita. Semenjak ibunya pergi ninggalin rumah, Tiwi ini berusaha menyebarkan ke sosial media. Kita bahas sedikit masalah ibu kamu. Nah sekarang ini terakhir kamu nyari dia kemana? Terakhir sih aku sempat share ke sosmed itu, Kak. Sebar foto ibu. Ada yang respon? Ada. Kemarin tuh temen aku, dia tuh baru pulang sekolah, lihat ada ibu-ibu marah-marah gitu, Kak. Daerah mana sekolahnya? Daerah Parung. Kamu udah cek? Aku belum cek, aku nggak sempet ngecek. Soalnya warung, aku harus ngurusin warung juga. Ya udah coba tanya lagi sama teman kamu ya. Lamanya juga kita ke sana kalau gitu ya. Ya tim coba ke daerah Parung ya. Dapat informasi dari temennya, gue sama Tiwi sama tim akhirnya menuju ke daerah Parung. Tadi kan depan sana sekolah. Iya, Coba nanya sama ibu-ibu ini ada ibu-ibu. Coba menanya ibu-ibu ya. Dari satu warga ke warga yang lain, dari pedagang ke pedagang yang lain, kita tanyain semuanya. Tapi ternyata jarang ada yang lihat. Atau bahkan nggak pernah ngelihat katanya. Setelah akhirnya kita nanya ke banyak orang di situ, ada satu orang yang bilang, saya pernah ngelihat perempuan ini. Punten Ibu, ya Ibu asli warga sini? Iya, sini saya. Ya Ibu mau nanya, Iya. kita mau cari Ibu ini. Ibu Oh iya, ini. iya, saya ingat, saya pernah ngeliat dia. Oh Ibu ingat? Dia pernah merusak pagar mana? Iya maksudnya kenapa dia sampai rusakin pagar Ibu? Saya kurang paham ya Pak. Pokoknya dia datang terus rusak pagarnya Bu Nana sampai hancur begitu. Hah? Ribut-ribut, rame-rame. Ribut, sampai ribut? Sampai ribut. Mungkin ada masalah sama Ibu Nana? Oh, saya kurang tahu. Nggak tahu juga ya? Paham. Ya Ibu makasih banyak Bu ya Ibu, mohon maaf ini hujan Ibu ya. Kita buru-buru sana ya. Buru-buru kita samperin rumahnya Ibu Nana. Iya katanya sih ini ada orangnya. Coba nanya dulu kali ya. Permisi, Bu. Permisi Bapak, Ibu. Ya, mohon ganggu sebentar, mohon maaf. Halo, Ibu, saya Mandala. Ini Reni. Ya, Ibu mohon maaf mau tanya. Iya, ada apa ya? Ini rumahnya Ibu Nana, bukan Ibu? Iya, benar. Ibu bisa ngobrol di sini sebentar Ibu ya? Jadi gini Bu, kita mau nanya tadi kita kan sempat ngobrol sama warga di situ. Iya. Kita tanya masalah ini nih, Ibu ini nih Bu. Nah, katanya Ibu ini pernah datang ke sini dan sempat ribut sama Bu Nana, betul Ibu? Oh, ibu ini. Iya, benar ini. Terus sekarang di mana ibu saya? Ditaruh di dinas sosial. Ibu saya kan nggak gila. Kak, ibu saya Mbak, ini bener anaknya kan? Tolong dong ganti ini pagar saya, Bang. Habis berapa ini coba, Bang? Wah, kalau ganti baru, Bu, 5 juta lebih, Bu. Ada yang, Bu? Denger kan, Mbak? Habis 5 juta ini, Mbak. Ini juga sebulan baru saya bisa ganti ini, Mbak. saya mohon maaf. Saya nggak mau tahu, Mbak ya. Ibu,
Ibu, mohon maaf Ibu, ini kan Udah habis-habisan loh, Mas saya Ibu, perbaikin pagar ini. Bukan duit sedikit ini, Mbak. Ibu nanti gini aja, nanti coba tim kita coba bantu untuk betulin pagarnya Ibu ya. Nanti tim kita coba bantu. Ibu tadi bilang dia dititipkan ke dinas sosial atau diambil sama petugas dinas sosial. Iya, benar, Mas. Dinas sosial mana Ibu? Di belakang Pas hari itu juga diambil, langsung diambil. Yaudah Ibu, kalau begitu makasih banyak ya. Mohon maaf sekali lagi Sama-sama. kalau ada sesuatu yang kurang menyenangkan Ibu ya. Kami permisi ya Bu, terima kasih atas tugasnya ya. Ya Pak ya, mari. Mari Pak. Yaudah, ini sekarang kita ke tempat dinas sosial, katanya di belakang Depok ya. Emang ada di situ? Ada. Yaudah, kita langsung ke sana aja. Ya. Informasi berikutnya adalah tempat dinas sosial. Tim coba cross check alamatnya, bener nggak di tempat itu ada dinas sosial. Setelah tim coba cross check cari informasi, kita akhirnya tahu tempat dinas sosial. Oke, kita langsung aja. Ini udah nyampe tempat dinas sosialnya. Kita coba di dinas sosial sini ya. Ini kita langsung turun aja ya. Kita coba tanya-tanya dulu. Pas di depan tempat dinas sosial, kita mau masuk ke pintu gerbangnya, ada seorang laki-laki. Pas duduk di depan pintu gerbangnya dinas sosial. Ini dinas sosial, betul? Nggak tahu, nggak ngerti ginian. Bapak siapa? Farid, Pak Farid tinggal di dinas sosial juga? saya mau gitu. Saya ngerti ini nggak boleh. Oh, nggak boleh. Saya buat sini, tapi diambil. Siapa orang ini? Ngapain dia di situ? Ya gue tanya dong, Bapak ini siapa? Ada apa ini? Ngapain Bapak di sini? Jawabnya ngelantur dia. Akhirnya kita berusaha masuk ke dalam aja tanpa harus mempedulikan orang itu. Nah pas kita masuk ke dalam, permisi, Pak, iya, halo Pak, iya. Ya mohon maaf saya Mandala. Ya, ini tempat dinas sosial Pak, betul? Betul. Kita mau nanya, Bapak udah lama kerja di sini? Sudah lama, Pak. Sudah lama ya? Kita mau tanya, ini tempat dinas sosial berarti di sini ada berapa orang pasien yang dirawat di sini Pak? Atau dibina di sini ya? Yang hilang ingatan maksudnya? Atau gangguan? Ada 6 orang. Terus kita tanya, itu orang siapa yang di depan? Kok nongkrong ada di depan, ngomong sendiri, ngoceh sendiri. Nah di situ petugas dinas sosial langsung ngambil laki-laki itu dan kemudian dibawa masuk ke dalam. Oh berarti itu salah satu penghuni di sini loh. Ya kan? Mungkin tadi pas keluar kali ya, nggak terkontrol langsung keluar begitu ya. Begitu masuk ke tempat dinas sosial, klien kita Tiwi langsung lari masuk ke dalam. Dia berusaha nyamperin orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Ibu! Ibu! Tiwi, bahaya loh Tiwi, nanti kamu diserang. Tiwi ini nekat, dia nggak peduli apapun yang terjadi. Yang penting dia bisa lari sekenceng-kencengnya, nyamperin dan nyari di mana ibunya. Ibu, bukan Ibu, salah orang Ibu. Ini nggak ada ibu kamu di sini, nggak ada. Ada, aku udah cari nggak ada. Cari siapa? Iya Pak, mohon maaf ini Pak, kita nggak ada maksud untuk ganggu. Tadi ini Tiwi ini yang coba berusaha nyari ibunya, katanya ibunya ada di sini. Mas, Masa sih, jangan tinggalin eh, aku, Maha. Jangan tinggalin aku. Bu salah Bu, ibu, Kamu tega. ibu salah ibu, ibu salah orang ibu. Akhirnya kita coba tanya sama petugasnya. Kita nanya, bener nggak ada pasien namanya Ibu Nuni? Tunjukin fotonya. Katanya ditaruh di sini. Bapak kenal Pak sama Ibu Nuni Pak? Betul Pak, ini pernah tinggal di panti pasien 2 minggu yang lalu, ada yang jemput Pak ini Pak. 2 minggu yang lalu. Tolong Baru di dong, buku Pak. Catatan siapa yang jemput ya? Tolong, tolong silakan ambil. Siapa? Siapa yang Bapak, Pak. Bapak, ngakunya siapanya? Bentar Pak, dilihat di buku catatan kita Oh, ada. dicatat. Ada buku catatannya Ada, Pak ya? Termasuk namanya. Tolong Pak cari apa ini Ibu Nuni ya? Ini? Ya. Usianya berapa? 50. 50 ya, betul.
Akhirnya petugas berusaha untuk cari data-data orang yang pernah dirawat di sana. Ternyata Ibu Nuni memang pernah tinggal di situ. Ternyata sudah dijemput pulang. Siapa Pak yang jemput dia, siapa Pak? Menurut catatan kita namanya Pak Kohar. Dia mengaku sebagai suaminya. Suami. Suaminya? Iya. Suaminya Anaknya kan udah meninggal. 7 bulan yang lalu. Terus siapa Pak yang jemput ibu saya, siapa? Ini ada yang ngaku-ngaku, Bapak Pak. Kohar ini siapa Bapak Kohar ini? Bapak- Ya ampun, Itu Kak. kan, itu kan. dia bawa identitas Pak, bawa KTP bener sesuai ini alamatnya. Datanya lengkap, KTP, surat nikah dan lain-lain. Ada, Bu. Ada semua. Ada. Berarti sengaja dipalsuin dong ini Pak. Ini bener fotonya yang ini bukan? Coba lihat lagi Pak, coba lihat lagi. Kabur, Pak, kemarin, Pak. Iya. Ibu. Ibu, jangan Bu. Udah. Pak Mandara, ada gangguan sedikit ya. Siapa Bu? Biar Ya dia- jangan biar- siapa? ini, bantu. Ibu saya kenapa sih? Udah, Pak ini mohon maaf ini lebih baik kita lah buru-buru pergi dari sini aja Pak ya. Tadi ini kita minta alamatnya ini boleh Pak ya? Silakan. Oke Pak, kita pamit dulu Pak ya. Iya makasih. Ke tempat dinas sosial dapat alamat temannya Kohar. Tim menuju ke tempat rumahnya Kohar. Ya kita tadi udah nanya di depan sana, katanya Di sini ya? rumahnya deket sini nih. Di ujung katanya di ujung. Ujung mana? Nah, nomor 61 katanya. Sampailah kita di rumahnya Pak Kohar. Akhirnya gue coba ketuk pagarnya. Gak lama kemudian keluarlah seorang ibu-ibu. Kita tanya masalah Pak Kohar. Bener nggak ini rumahnya Pak Kohar? Ibu itu bilang, iya bener. Pak Kohar adalah suami saya. Mohon maaf, ini rumahnya Pak Kohar? Iya. Ibu, apanya Pak Kohar? Istrinya? Ini mohon maaf sebelumnya, kita kan tadi datang ke dinas sosial. Katanya Pak Kohar ini jemput Ibu Nuni ya untuk pulang ke rumah. Ngaku-ngaku jadi suaminya. Ibu kenal sama Ibu Nuni. Ibu saya. Ibu Nuni dan tidak ada urusan dengan Noni. Bu. Ibu, kenapa Ibu kok jadi? Kenapa Bu? Ibu. Kenapa? Ibu kok jadi lemes begitu, saya Bu? di mana, Bu? Kenapa, Ibu? Bu, tolong jelasin dulu, Bu. Saya tidak ada urusan dengan Nuni. Iya, Bu, tolong jelasin dulu ibu saya di mana. Pergi sana, pergi. Jadi Ibu Laksmi ini marah. Dia langsung melotot matanya. Dia nggak percaya kalau kedatangan kita ini mau merusak rumah tangga dia. Bu, ini kita nggak bohong. Kita ini cuma mau nanya, Ibu. Nanya baik-baik. Kita cuma pengen tahu di mana Ibu Nuni. Cuma itu udah, Bu. Ibu tahu di mana Ibu Nuni. Ibu saya di mana, Bu? Tolong kasih tahu saya, Bu. Nuni itu ibu kamu yang telah merebut suami saya. Di sinilah dia berzina. Dasarnya saya juga sakit hati. Nggak mungkin. Saya direbut suami saya, Mas Nuni. Ibu lihat sendiri kejadiannya. Nggak mungkin. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Sekarang mereka kabur dua-duanya. Jadi Pak Kohar, Ibu, maksudnya? Iya. Pura-puranya si Noni itu pura-pura. Maksudnya pura-pura apa, Ibu? Pura-pura sakit? Ibu Nuni itu nggak gangguan jiwa. Tidak. Jangan sampai ketahuan ini. Mana ada orang gila bisa merebut suami orang. Dia orang waras. Nggak mungkin, Bu. Ibu pasti salah. Merebut suami orang di sini, berzinanya di sini. Sakit, saya sakit. Mungkin ini semua salahku yang terlalu lama. Kita jelasin berkali-kali dia nggak terima. Dia malah marah sama Tiwi. Kita coba lerai, kita coba tenangin. Dia nggak bisa ditenangin. Namanya perempuan udah sakit hati, suaminya direbut, suaminya diambil. Dia panas dia mau. Ibu, ini mohon maaf Ibu. Ini benar anaknya nggak tahu sama sekali Ibu. Ini kaget Ibu. Dia nggak tahu kok kejadiannya seperti ini Ibu. Ya kita baik datang ke sini bukan mau merusak rumah tangga Ibu. Enggak Ibu. Cuman pengen ketemu sama ibunya. Saya juga nggak tahu di mana Nuni dengan Kohar. Di mana saya tidak tahu. Kalau tahu saya ada. Astagfirullahaladzim, Bu. Istighfar, Bu. Pergi sana, pergi.
tidak diganggu. Pergi. Ibu sebentar, ibu sebentar. Pergi. Udah janjian sama Mbak Tiwi di hari berikutnya. Ya udah, gue sama Randy akhirnya bilang sama tim, kita akan melanjutkan pencarian, tapi kita akan ketemu dulu sama Tiwi ini di tempat warungnya. Ya sekarang kita kembali lagi ke tempatnya klien kita Tiwi ya. Kita akan coba diskusi sama dia. Pencarian kemana lagi akan kita lanjutkan untuk mencari di mana keberadaan ibunya ya. Pas kita sama tim datang ke sana, duduk nyicipin makanannya, nggak lama kemudian datang seorang anak kecil sama orang tuanya. Diajak masuk, anaknya masuk ke warung itu, tapi anak kecil itu nggak mau. Dan yang lebih aneh lagi, anak kecil itu ketakutan. Udah deh, gak usah ribet ya. Ibu, Kenapa? mau makan apa? Kenapa sayang? Ada apa? Usah bikin ribut udah. Iya. Sayur sop aja, Bu. Pakai nasi ya. Ibu kenapa? Adiknya kenapa? Mau makan apa? Hah? Kenapa mau makan? Mau makan apa? Hah? Mau dibantuin? Mau makan apa? Hah? Hah? Kenapa? Kenapa? Apa ada apa? Nah, nggak lama sesudah itu ada satu orang konsumen di situ yang lagi makan, tiba-tiba dia teriak nasinya basi. Hah? Apaan nih? Tiba-tiba pasti ini. Hah? Basi. Kenapa, Mbak? Tiba-tiba pasti. Basi? Iya, ini ciri-ciri orang kayak gini. Hah? Nyupang apa? Nyumbang apa? Bubar, Bu. Enggak. Dari mana? Diri. Tuh, buktinya anak kecil, Bu. Canggih. Enggak, anak kecil. Bohong. Saya nggak mau bayar. Bubar, Bu. Begitu dia teriak basi, ternyata mereka komplain di situ, mereka teriak-teriak, apa ini kok makanan jadi nggak enak? Ini pasti pakai sesuatu. Ibu. Nggak mungkin ada apa-apa. Ini kita mastiin nggak ada. Anak saya tadi melihat. Ini kok, Bu. Lihat tuh anak saya aja bisa ngelihat. ada yang lihat. Ngelihat apa? Kamu nggak tahu saya tadi ya? Ngelihat apa? Ada yang lihat apa? Hantu. Hantu di mana? Nggak ada hantu. Di mana? Hantu di sini tadi lihatnya. Ada hantu di sini. Saya cari uang di sini. Nggak ada pakai tutup udah. Ibu. Ibu. Warga di situ datang lagi marah, ngancem kalau ternyata warung ini nggak ditutup. Hari ini juga saya akan panggil massa sebanyak-banyaknya untuk dihancurin warung ini. Dan pokoknya kalau nggak ditutup nanti kami luar Iya, lebih banyak iya lagi. saya jaminannya Ibu ya, saya jaminannya ya. Udah mendingan kita ngalah aja deh ya, Tiwi kita ngalah aja daripada nanti warga marah-marah. Kita udah jelasin juga bahwa kita di sini juga syuting, nggak ada masalah apa-apa kok. Ini bisa jadi saingan bisnis. Maaf, kemarin ini ya, ada golok ditancap di nisannya Bapak. Maksudnya ada yang dendam gitu? Mungkin ada yang nggak suka, ya ada yang nggak suka, bener-bener nggak suka sama keluarga Kak. kalian. Keluarga kita tuh baik-baik, gak ada musuh. Akhirnya kita berusaha tenangin Tiwi di situ. Dia nangis. Makanan di situ masih banyak. Kan kalau warung ini tutup, dia rugi banyak di situ. Ya udah sekarang gini aja, kita mending tutup aja daripada nanti warga datang ke sini marah-marah, warung ini dihancurin. Tutup aja ya. Kamu nggak usah khawatir, nanti kru juga makan malam makannya di sini aja. Iya, Ya. Kak, makasih banyak. Ya. Ya. Makasih Kak, makasih. Yaudah kita tutup aja yuk. Kita tenangin Tiwi, kita ajak dia pulang ke rumahnya. Begitu kita sampai rumahnya Tiwi, ada seorang laki-laki di situ nggak jelas ngapain dia, tapi pas kita deketin, Tiwi yang malah teriak, kamu ngapain di situ?
siapa? Gak tahu. Hei, 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 kejar. Hei, hei, kemana lu? Hei. Siapa lu? Ngapain lu? Bang. Ngapain lu tadi? Disuruh. Hah? Gue cuma disuruh. Gua nanya lu ngapain tadi? Berdiri, berdiri lu. Ngapain lu? Gue tadi cuma masukin itu, Bang. Hah? Ngapain lu? Ayo. Siapa yang nyuruh lu? Siapa yang nyuruh lu? Suruh belas nih, Bang. Jangan fitnah lu. Bener lu? Bener, Bang. Ngapain lu di situ? Gue nyantet, Bang. Nyantet. Iya. Awas lah ikut lu. Setelah gua ancam, gua jelasin semuanya, dia baru cerita. Dia ini disuruh sama yang namanya Laksmi. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kenapa? Kenapa sesek? Tolong dong, sesekin. Kenapa ini? Sesek dia. Hah? Kenapa? Kenapa ini? Sesak. Lu tanggung jawab lu. Naruh apa lu jelas dong. Gua naruh jimat di sini buat nyantet dia. Ngaku lu di depan mereka, ngaku. Lu disuruh siapa? Disuruh Bu Lasmi gua, Bang. Bu Laksmi? Iya. Alasannya apa? Bu Laksmi naruh-naruh kayak gini, ha? Gak tahu, gue cuma disuruh naruh jimat di sini. Katanya buat nyantet lu. Emang Bu Laksmi dendam sama aku? Hah? Enggak tahu, tanya aja orangnya. Udah. Dia bawa. Ajak ketemu Bu Lasmi. Biar dia ngebuktiin semuanya. Ayo kru bawa. Ayo tim bawa. Dia naruh jimat di situ disuruh sama Laksmi. Katanya untuk nyelakain Iwi dan juga ibunya. Bapak, Oke, gue tanya lu. ini kenapa ini? Dia sakit, dia sesek Hah? perut aku. Kenapa? Nggak tahu asam. Belum makan? Enggak, perut aku sama nafasan aku tuh kayak susah gitu nafasannya, terus perut sakit dan kayak ditusuk-tusuk. Tapi bener nggak dia nanam sesuatu? Aku nggak tahu, itu udah aku buang satu. Apa itu? Apa itu? Nggak tahu, kayak dikit ada kain, terus di dalamnya itu ada tanah, biji beras dan lain-lain. Astagfirullahaladzim. Apa itu kah? Kiriman atau apa? Udah, jangan terlalu percaya hal kayak gitu. Udah jangan percaya kayak gitu-gitu. Yang penting ini aja nih, perhatiin dulu. Ya nanti biar gue urusin ke tempatnya Laksmi nanti ya. Sakit banget. Ya. Akhirnya kita bagi tugas. Randy nemenin klien kita Tiwi untuk melakukan pengobatan perutnya. Dan gue nemenin orang yang disuruh sama Ibu Laksmi ini untuk ketemu sama Ibu Laksmi. Ini kenapa? Sakit banget. Asam lambung. Kumat. Dia tahu. Gimana? Jelasin dulu. Kenapa coba? Kayak ditusuk-tusuk gitu kah? Biasanya kayak gini. Enggak kayak gini, beda. Sakit banget, Kak. Apa jangan-jangan gara-gara tadi ada yang nanam itu? Takutnya aja, aku nggak tahu cuma ada yang bisa nolongnya nggak ya, misalnya gara-gara yang tadi coba. Ini poin katanya sakit banget. Ini meromannya berat ini. Berat ini yang anehnya nih. Minta air saya. Air. Ini gara-gara ada sesuatu ya, Pak? Iya. Ini sambil duduk ya. Pelan-pelan yuk. Minum. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, tenang. Dah ya. Keluar dah. Dah. Tenang. Duduk. Dah, biar kuat ya. Dah, bangun. Dah, bangun. Dah, kuat dah. Gak enak kan, Bro? Gak enak. Tolong lap dong. Ini ada apa ya? Ini apa, Pak? Ini tadi dari dalam, Pak? Iya, dari dalam kali ini masuk dia. Tadi rasanya kesayat gitu. Iya, kayak ditusuk-tusuk. Kamu reban dulu.
Bang, ampun lah bang. Lu pokoknya jelasin semuanya. Ampun lah bang, jangan Udah. ampun gua bang. Udah lu pokoknya harus Gua ngomong. nggak jadi di sini. dapet duit bang. Udah lu diem. Pokoknya lu ngomong semuanya di sini ya. Awas lu. Kalau lu bohong, awas lu ya. Ini gua laporin polisi lu semuanya. Sampai akhirnya gua ketok pintu rumahnya Ibu Lasmi. Ibu Lasmi keluar, dia juga kaget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mas? Bu. Ibu lihat kan? Saya minta Ibu jujur saat ini. Ibu kenal sama dia kan? Tidak. Ibu nggak usah bohong. Saya tidak kenal dia. Lu ngaku. Siapa yang nyuruh lu? Ngaku lu. Dia yang nyuruh bang. Emang ada buktinya? Ada. Mana? Ini di chat saya. Sekarang Ibu jujur. Ibu yang nyuruh dia kan? Udah. Bu. Ibu. Ini kelihatan mukanya Ibu Laksmi ini bohong. Gue paksa dia, gue suruh dia ngaku. Pelan-pelan akhirnya dia ngaku. Kita mau menyelesaikan baik-baik, Ibu tolong jujur sama saya. Ibu, atau mau saya laporin ke polisi, Ibu? Jangan, Mas, jangan. Ya tapi tolong dong, Ibu jelaskan kenapa Ibu ngaku ini. Habisnya saya kesel, Mas. Nuni bawa kabur suami saya. Lagian Nuni duluan yang main-main seperti begitu. Maksud Ibu apa duluan? Dia kan mengilmu supaya nggak mengambil suami saya. Dan saya juga pengen merebut suami saya balik lagi. Ilmu gimana Ibu? Ibu Nuni udah jelas-jelas gangguan jiwa. Anaknya juga sepolos itu. Nggak mungkin Ibu ngelakuin seperti itu dia itu. Si Nuni itu pura-pura gila di depan anaknya, tahu? Biar dia nggak ketahuan kelakuannya dia merebut suami saya. Sakit hati ternyata Ibu Laksmi ini. Dia ngerasa suaminya direbut sama Ibu Nuni. Jadi menyerang dia dengan melakukan hal-hal yang aneh-aneh itu dilakukan sama Ibu Nuni duluan. Ibu buktinya apa? Nggak boleh Ibu nuduh seperti itu loh. Dosa loh Ibu. Saya tahu siapa Tiwi dan saya tahu siapa Ibu Nuni. Dinas sosial sendiri yang bilang kalau Ibu Nuni itu gangguan jiwa. Nggak mungkin dia bisa ngelakuin itu Ibu. Itu pura-pura si Nuni itu, Mas. Pura-pura gila. Pura. Ya, karena dia takut ketahuan dengan anaknya. Dia tuh ngilmu. Untuk jualan di warungnya aja dia ngilmu pakai penglaris segala. Kalau Mas mau tahu, periksa kamarnya si Nuni. Kamar Ibu Nuni? Ya. Ibu nggak bohong? Tidak. Ngapain saya bohong? Yaitu muridnya Ki Mangun Jagat, tahu? Ibu kalau bohong, ini fitnah Bu, nggak boleh loh. Udah Mas, saya nggak ngerti Mas. Gak tahu lah, saya ngomong apa adanya. Ibu sebentar, Ibu. Cuman ini bener nggak sih? Ada ya orang sampai berusaha ngirim hal yang aneh-aneh sampai mau dicelakain gara-gara iri dan cemburu. Udah, bawa aja, ya udah dari bawah aja. Kita langsung aja ke tempatnya ya Ibu Nuni ya. Yuk ke rumahnya Tiwi yuk. Pas sampai rumahnya Tiwi, gue ngeliat kondisinya Tiwi ini lemas, mukanya pucat. Gimana? Tiwi nggak apa-apa ini? Udah Bener nggak apa-apa? Tadi Tapi kenapa sih? Dia sempat kayak sakit perut gitu ya. Iya. Pertamanya aku kira kan asam lambung, tapi katanya dia kayak tusuk-tusuk gitu perutnya. Tusuk-tusuk? Iya. Terus sekarang? Terus aku tadi minta orang nolongin. Dia sempat muntah juga, udah enakan sekarang. Ditolongin orang? Tapi ada yang aneh Kak. Apaan? Nah, tadi pas dia muntah ada benda tajam gitu Kak. Benda tajam mana? Ini bener deh mulutnya dia? Iya, aku juga baru pertama kali lihat sih, nggak paham. Astagfirullahaladzim. Kenapa itu bisa terjadi? Ada apa ini? Jadi gini, ini ada hubungannya sama istrinya Pak Kohar. Itu beneran Kak? Jadi selama ini ibu kamu sama istrinya Pak Kohar ini ribut. Yang katanya ibu kamu, ya mohon maaf ada selingkuh sama Pak Kohar. Dan ini masa dibilang katanya ibu kamu ini pura-pura gangguan jiwa.
Maksudnya kenapa pura-pura gitu? Iya, kenapa harus pura-pura? Katanya untuk ilmu supaya kamu nggak curiga. Jadi warung itu katanya karena pesugihan. Ya nggak masuk akal kalau dipikir logika nggak masuk akal. Kaget dia di situ. Reni kaget, Tiwi juga kaget. Kamar ibu kamu mana? Yang biasa dia tempat tidur? Di sini. Kamu pernah bilang dia berhari-hari nggak pernah keluar? Iya. Jadi istrinya Pak Aku hari ini, Bu Lasmi ini bilang, kalau pengen tahu semuanya, ada di kamar ibu kamu. Udah Kak, sekarang gini ya. Yaudah, aku bener-bener nggak percaya. Sekarang buktiin aja ke aku. Ya aku juga nggak percaya, ini sama nggak Ya percaya. udah, ayo kita buka aja. Ini dikunci, kuncinya mana? Dia di bawah ibu. Nah, berarti Dobrak aja deh. nggak apa-apa bener ini. Dobrak aja. Terpaksa kita dobrak, berkali-kali kita dorong nggak bisa-bisa sampai akhirnya kita dobrak di situ. Kita coba cross check di bawah kasur, kita cek lagi di ujung kamar, kita cek lagi di bawah meja, nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya gue naik ke atas lemari dan gue lihat, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ibu. Hah? Ini foto ibu kamu? Siapa? Iya, ini ibu aku. Ini bapak kamu? Bukan. Bukan bapak Ini kamu? kayaknya Pak Kohar itu kan. Ya Allah ibu. Ini. Bener gak nyangka. Ibu main-main. Ku pikir ini hanya mimpi. Aku percaya sama ibu. Aku udah percaya sama ibu malah kayak gini sama bapak. Aku malu bu. Aku malu. Punya ibu kayak gini. Syok di situ. Ibunya ternyata memang pernah sering malahan melakukan hal yang aneh-aneh di situ supaya bisa deket sama Kohar. Jadi semua perkara itu emang benar. Dia pasti punya alasan kenapa dia ngelakuin ini. Alasan apa yang bisa menghalalkan cara kayak gini? Jangan-jangan tuh bapak tuh mati gara-gara ibu. Gara-gara diguna-guna. Jangan-jangan aku habis ini kak korbannya. Tiwi, nggak mungkin seorang ibu melakukan itu terhadap anaknya. Ibu kamu sayang sama kamu, nggak mungkin. Ibu kamu mau nyelakain kamu sendiri, nggak mungkin. Tapi ibu bisa nyelakain bapak. Ingin kau sadari berat hati. Ibu kamu ngelakuin ini pasti punya alasan. Mendingan kita ketemu sama dia. Sebelum dia tersesat lebih jauh lagi, sebelum dia kenapa-kenapa, kasihan ini. Dia berguru sama, mendingan kita bantu dia. Cuman kamu yang bisa nyadarin dia, aku nggak mungkin bisa, Wi. Nggak mungkin. Kita ini orang lain, cuman kamu anaknya. Kamu yang sayang sama dia, kamu harus bisa. Setelah tim cross check dapat informasi dari Ibu Lasmi, Mbak Mangun ini ternyata tinggalnya di Sukabumi. Karena jauh tempatnya, akhirnya TV kita suruh istirahat dulu sampai keadaannya baik kan. Berapa hari kemudian dia ngabarin dia siap melakukan pencarian. Tim cross check ke Sukabumi, cari alamatnya Mbah Mangun. Sampai akhirnya sampailah di suatu desa terpencil. Dekat hutan, kita menuju ke sana, hutannya tambah lebat di situ. Pak, jalannya berbatu-batu ya Pak ya? Ya begitulah. Ini hutan nih Pak, kan kiri hutan nih Pak. Maksudnya dari tadi kayak kotak-kotak. Hutan nih Pak, kayaknya hutan gelap banget ya. Nggak kelihatan apa. Gue ngeliat apa tuh? Coba lampunya terangin Pak. Apa sih? Lihat dulu, cek. Coba tuh tadi ada putih-putih. Kaget gue di situ. Gue pikir kameramen ini bercanda. Pas kita cari sekelebatan itu, tiba-tiba. Bang, kok mau? Pak Anu, jangan bercanda dulu Pak. Kenapa nggak bisa nyala? Nggak tahu saya juga. Coba starter. Oh, jangan main. Ini tengah hutan loh, jangan bercandaan loh. Nggak bercanda, Man. Gue takutnya itu orang yang kita Apa? cari. Kan lo. Udah banyak doa aja, yuk cabut ya dari sini. Masih jauh nggak rumahnya Mbah itu, Mbah Mangun masih jauh nggak? Yuk cabut ya. Tuh udah nyala tuh mobilnya. Ini suasana udah nggak karuan. Sampai akhirnya kita memberanikan diri untuk melanjutkan pencarian.
Begitu kita sampai rumahnya Mbah Mangun katanya. Berkali-kali kita ketok nggak ada yang jawab. Nggak ada orang Kak. Nggak, dia nggak ada bunyi apa-apa. Ini juga gelap kayaknya deh di atas. Itu gelap. Lampunya nggak nyala. Lampunya nggak nyala. Ini coba kamarnya atau apa? Pas gue coba cross check ke belakang rumahnya, ternyata keluar seorang di situ. Bapak-bapak pakaian hitam-hitam. Pak, numpang nanya Pak. Ya. Ini rumahnya Mbah Mangun bukan? Bukan. Siapa kalian? Ngapain ke sini? Hah? Enggak, ini Bapak Pergi siapa? kalian. Pergi saya bilang. Loh, saya mau bertamu baik-baik kok, kenapa Bapak marah-marah? Dia nggak jelasin siapa dia, Mbah Mangun itu apanya dia nggak jelasin. Tiba-tiba dia ngusir kita semuanya dan klien kita, Tiwi, inget. Ini Kak, yang fotonya ada di kamar ibu aku Kak. Sama Ibu Lasmi? Iya, berdua sama Iya Kak. Oh, ini orangnya betul nih. Dia nggak boleh kabur, dia panik, dia takut, kita ancam. Kalau lu nggak mau ngaku, gua antar lu ke kantor polisi. Bapak ngaku nih, ibu saya di mana? Kalian jangan ganggu Nuni. Pergi. Ganggu apa? Saya anaknya Pak. Dia lagi nuntut ilmu di sana. Nuntut ilmu apa? Saya perlu tahu, saya anaknya Pak. Kalau kalian ngotot, kalian saya antarin. Tapi tanggung sendiri resikonya. Udah gua udah nggak peduli nih. Semuanya sudah nggak sabar pengen ketemu sama Ibu Nuni. Ya udah Pak, anterin aja Pak. Kita sanggup kok. Auranya nggak enak sama sekali tempat itu. Bau busuk di situ sepanjang perjalanan. Sampai akhirnya kita ditunjukkan ke suatu tempat. Di situ ada sungai dan ternyata... Astagfirullahaladzim. Istighfar! Ngapain ini? Astagfirullahaladzim. Itu ibu saya Pak. Tapi itu urusan sama saya. Ibu saya Pak. Kita ada urusan sama perempuan itu. Ibu, sadar Bu. Ayo Bu, kita sama-sama Bu, bangun bareng Bu. Gak usah kayak gini Bu, ini dosa Bu. Tapi Ibu sengaja untuk menunjukkan ini. Ngapain Bu? Ibu ingin kamu bahagia nak. Aku gak perlu Bu, bahagia kayak gini. Kamu sudah berkorban buat kamu. Terus habis itu siapa aku yang jadi korban? Hah? Ibunya ternyata melakukan ini semua buat Tiwi. Tapi caranya salah. Dia memakai ramuan-ramuan tertentu supaya kita suka makan di warung itu. Dia berusaha untuk mencelakain Ibu Laksmi supaya deket sama Pak Kohar. Tiwi kenapa? Ku pikir ini hanya mimpi. Jangan ambil anakku lagi. Tolong. Tanpa hadirmu lagi. Ada Maafin Ibu, Tiwi. Ibu harus pergi. sesali. Tiwi berusaha untuk mengajak ibunya insaf. Tapi ternyata ibunya punya pilihan sendiri. Ibunya ini takut kenapa-kenapa. Takut kalau ilmunya ternyata ya, meminta korban Tiwi. Astagfirullahaladzim. Tiwi kamu, Tiwi. Ya udah kamu bahagia, Tiwi. Ya udah Bu,